Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayat. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang kami muliakan, yang kami hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, aparatur desa, yang kami muliakan, yang kami hormati pengurus takmir Masjid Al-Firdaus, yang kami muliakan, yang kami hormati jamaah Masjid Al-Firdaus, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali marilah kita sama-sama manjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan demi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada kata yang pantas yang patut kita ucapkan kecuali ucapan syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur itu tidak hanya sekedar lisan semata, tetapi syukur itu bisa kita wujudkan dalam aktivitas dan amaliyah-amaliyah nyata. Termasuknya adalah fisik yang sehat ini kita ajak untuk beribadah. Fisik yang sehat ini kita ajak untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah bagian dari syukur fi'liyah. Kalau ucapan syukur qauliyah, ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tetapi rasa syukur yang kita wujudkan dalam perbuatan-perbuatan amaliyah yang baik-baik, yang soleh-soleh, maka itu adalah syukur fi'liyah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, para tabi'in, hingga kita umatnya, mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tema besar kita adalah tentang nuzulul Quran. Nuzul, sebagaimana orang jamak menerjemahkan, adalah turun. Nazala yanzilu, nuzulan, turun dari tempat yang tinggi menuju tempat yang rendah. Tetapi ada ulama ahli tafsir yang mencoba untuk memaknai kata nuzul dengan makna al-izhar, menampakkan bahwa Al-Quran dulu sebelum diturunkan
belum diketahui manusia. Maka Allah turunkan, Allah tampakkan sehingga diketahui oleh manusia. Maka makna nuzul yang pertama adalah al-izhar, menampakkan. Lalu yang kedua, nuzul itu bisa berarti al-bayan, Allah menjelaskan kalam-kalamnya kepada manusia. Maka Al-Quran itu sering kita dengar sebagai kalam ilahi. Kalam ilahi. Allah jelaskan kalamnya kepada kita, hamba-hambanya. Itulah nuzul. Tetapi apakah sejatinya Al-Quran itu turun dari atas ke bawah? Sebagaimana sebagian ulama mengatakan bahwa nuzul itu, turun itu hanya sebagai kiasan, majazi. Bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang terhormat. Al-Quran itu adalah kitab suci yang memiliki kemuliaan. Sehingga saking mulianya, kedudukannya harus di atas. Nuzul. Lalu apa itu Al-Quran? Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan, yang artinya membaca. Kalau dalam bahasa Arab, setiap kata yang berakhiran alif dan nun, imbuhan alif dan nun, kata benda, noun, memiliki makna al-quwwa wal istimrar wal kamal. Bahwa kata itu memiliki arti kontinuitas, keberlangsungan, dan kesempurnaan. Maka Al-Quran adalah bacaan yang senantiasa terus berkesinambungan dan bacaan yang sempurna. Itu Quran. Seperti halnya kita mendengar kata Rahman diakhiri alif dan nun, maka Allah senantiasa selalu menurunkan rahmatnya, memberikan rahmatnya secara sempurna. Itu Rahman. Begitu kita juga mendengar kata syaitan. Syaitan dari kata syato yashitu, syaitan. Syato artinya adalah al-ba'uda minal haq, yang jauh dari kebenaran. Maka syaitan adalah makhluk atau sesuatu yang benar-benar jauh dari kebenaran. Itu syaitan. Lalu ada kata husran, merugi. Imbuhan tambahan alif nun di belakangnya, maka merupakan kerugian yang senantiasa berlangsung, dan kerugiannya itu sempurna sekali. Itu namanya khusran. Gufran, ghafara, maghfira, ampunan. Kata gufran itu adalah ampunan yang senantiasa Allah berikan kepada hambanya, dan kesempurnaan ampunannya itu namanya gufran. Irfan, arafa ya'rifu irfan. Arafa ya'rifu artinya pengetahuan, maka irfan itu adalah pengetahuan yang sempurna, pengetahuan yang senantiasa kontinuitas digunakan oleh banyak orang. Itu namanya irfan. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah Quran, bacaan yang sempurna. Apa buktinya bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna? Tidak ada kitab suci di dunia ini yang dibaca penuh hormat oleh banyak orang, baik orang yang membacanya itu faham maknanya
maupun tidak faham artinya. Misalnya orang lomba MTQ, musabaqah qiraatul Quran. Tidak semuanya orang yang ikut lomba musabaqah tilawatil Quran itu tahu maknanya. Dia mahir membacanya, tapi belum tentu tahu maknanya. Orang lomba tartil Quran misalnya. Jadi salah satu bukti bahwa Al-Quran itu kitab yang sempurna adalah di mana orang-orang membacanya, baik yang tidak faham maknanya maupun yang faham maknanya. Dan tidak sedikit orang, banyak orang. Lalu bukti yang kedua adalah bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna, bahwa tidak ada bacaan di muka bumi ini, tidak ada kitab suci di muka bumi ini yang diatur cara memegangnya. Kita kalau mau pegang Al-Quran disunahkan berwudu, diatur cara pegangnya, diatur cara bacanya, ya, cara bacanya ya sebagaimana halnya yang kita tahu, ilmu tajwid. Huruf ini ketemu huruf ini maka dibaca demikian, ya. Nun mati atau sukun ketemu dengan ro, la, dibaca demikian hukum bacaannya. Nun mati atau sukun ketemu dengan fa dan seterusnya, demikian bacaannya. Ada tata aturan bacaannya. Oleh ulama lalu mengarang atau menulis, merumuskan ilmu tajwid, ilmu yang membicarakan atau yang membahas tentang cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Lalu ada bukti yang lain bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Apa itu yang ketiga? Tidak ada bacaan di muka bumi ini, tidak ada kitab suci yang di muka bumi ini yang dihafal oleh setiap kalangan, baik anak-anak maupun dewasa, dari generasi ke generasi. Ya, luar biasa anak-anak kita, generasi-generasi Indonesia banyak yang hafal Quran sejak usia belia. Bahkan juga tidak menutup kemungkinan di usia-usia senjanya pun mereka juga ada yang menghafal Al-Quran. Lalu bukti yang selanjutnya bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang sempurna atau bacaan yang sempurna adalah tidak ada bacaan atau kitab suci yang dihitung jumlah kalimatnya, yang dihitung jumlah hurufnya, yang diketahui sebab-sebab turunnya. Ya, jumlah surahnya ada 114 surah, jumlah ayatnya ada sekitar 6.200-an ayat, jumlah hurufnya ada sekitar 1.027.000 huruf menurut hitungan Imam Asy-Syafi'i. Maka ketika seseorang mampu menghatamkan Al-Quran, maka sejatinya ia telah membaca kurang lebih 1.027.000 huruf. Lalu setiap huruf itu diberikan ganjaran atau pahala 10, maka 1.027.000 dikali 10 kurang lebih 10 juta sekian. Itu menurut kalkulasi hitungan manusia yang dapat dihitung, ya Bapak Ibu. Belumlah lagi kita membacanya, mentadarusinya di malam-malam bulan suci Ramadan, di mana amaliyah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan Allah lipat gandakan. Dan kelipatan itu hanya Allah lah yang tahu persisnya berapa dan berapa.
Lalu bukti yang lainnya bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna, kitab suci yang sempurna adalah tidak ada bacaan di muka bumi ini yang ditafsirkan dengan beragam penafsiran, dengan metode yang beragam pula. Sampai hari ini sudah puluhan, bahkan ratusan kitab-kitab tafsir Al-Quran. Seperti ulama-ulama Nusantara kita yang mencoba menafsirkan Al-Quran, misalnya Profesor Buya Hamka dengan tafsir Al-Azharnya, Prof. Urus Shihab dengan tafsir Al-Misbahnya, lalu Syekh Soleh Darat Asamarani Semarang dengan tafsirnya, dan masih banyak ulama-ulama Nusantara yang juga ahli tafsir. Belum lagi ulama-ulama Timur Tengah, banyak sekali tafsir Ibnu Katsir, ya, tafsir Al-Maraghi. Syekh Mustafa Al-Maraghi adalah mantan rektor Universitas Al-Azhar Kairo. Lalu tafsir At-Tabari, Jamakhsari, Mafatihul Ghaib, dan seterusnya, banyak kitab-kitab tafsir. Itulah beberapa bukti bahwa Al-Quran itu adalah bacaan yang sempurna. Lalu pertanyaannya adalah, untuk apa sebenarnya Al-Quran diturunkan? Untuk siapa Al-Quran itu diturunkan? Yang pastinya Al-Quran diturunkan untuk manusia, untuk Muhammad dan umat Muhammad. Karena ketika manusia hanya berbekal akal saja, mengandalkan akalnya saja, akal boleh lupa. Seberapa kuatlah daya ingat manusia, tetap saja punya kelemahan, lupa, lalai. Jika manusia hanya mengandalkan nafsunya, maka mudah saja nafsunya mengajaknya kepada mafsadah dan mafsadah. Maka dengan turunnya Al-Quran kiranya sebagai hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk, pedoman, panduan dalam berkehidupan. Tidak hanya dalam kehidupan berkeluarga, tetapi juga lebih-lebih kepada kehidupan bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara. Hudan. Ibarat misal Bapak Ibu beli handphone atau beli alat-alat elektronik lainnya, televisi misal. Biasanya di kotaknya handphone itu ada manual user, buku pedoman penggunaan konsumen. Nah, ketika konsumen itu ingin mengoperasikan handphonenya, setidaknya paling tidak bagi yang pertama kali pegang handphone misalnya, dia pasti akan baca buku pedoman itu. Bagaimana mengoperasikannya, bagaimana switch on, switch off, turn on, turn off, menghidupkan, matiin, buka musik, buka video, ya. Kalau TV misal bagaimana remote-nya dioperasikan pakai remote misal. Tapi ketika konsumennya tidak lagi memperdulikan manual usernya, buku panduannya, karena dengan akalnya yang sombong dia, saya sudah bisa tanpa buku panduan, atau karena saking menggebu-gebu nafsunya ingin segera menggunakannya, makainya gitu, akhirnya waton pencet gitu, dipencet gitu handphonenya atau remote TV-nya gitu. Syukur-syukur TV-nya nyala,
handphonenya bisa nyala. Kalau hang, error, kan beresiko. Begitulah kira-kira ketika hamba-hamba Allah, kita semua sudah tidak lagi menjadikan Al-Quran sebagai pedoman, Al-Quran sebagai manual usernya dalam berkehidupan, maka mudahlah kita mengalami kerusakan demi kerusakan, kehampaan demi kehampaan, ya, kehancuran demi kehancuran, karena kita sudah tidak lagi menggunakan tuntunan Al-Quran dalam berkehidupan. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka ayatnya jelas, hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia, tidak hanya orang muslim saja, di luar Islam pun mereka harapannya dapat hudan, hidayah. Banyak kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa atau kisah-kisah yang mungkin kita baca di media sosial, di televisi, bagaimana orang-orang di luar Islam tadinya membenci Islam sejadi-jadinya, mengejek Islam sejadi-jadinya, ya, bahkan selalu atau mengatakan merendahkan Al-Quran. Pada akhirnya dia menemukan hidayahnya. Ada lagi gegara mendengarkan azan yang dikumandangkan, ia menemukan hidayahnya, karena hidayah itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia berupaya untuk senantiasa mencari dan menjaga hidayah. Kenapa dijaga? Karena hidayah itu bisa hilang. Berapa kali kita dalam sholat selalu kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, berilah kami hidayah ke jalan yang lurus, hudan. Lalu yang kedua, untuk apa Al-Quran diturunkan? Sebagaimana surah Al-Isra ayat 82 mengatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa, dan kami turunkan dari Al-Quran itu berupa obat atau penawar. Ulama tafsir mengatakan syifa, obat itu bisa berupa obat untuk jasmaniyah, bisa obat untuk ruhaniyah, batiniyah. Di beberapa penelitian di Eropa atau di Amerika, salah satu terapi paling manjur itu adalah membaca Al-Quran. Terapi apa? Terapi untuk mengurangi resiko demensia atau Alzheimer. Kenapa demikian? Dan itu terpublikasi dalam sebuah jurnal. Dalam laporan itu mengatakan, ketika orang membaca Al-Quran, bahkan dia membaca Al-Quran sesuai dengan makhorijul huruf, lisannya, lidahnya terus bergerak dan bergerak, itu ada saraf yang sampai ke otak, yang menghubungkan ke otak. Dan juga ketika orang membaca Al-Quran dengan melihat mushafnya langsung, sekalipun kita hafal, dianjurkan untuk melihat mushafnya secara langsung. Supaya apa? Ketika mata melihat mushaf ini secara langsung juga menstimulasi, merangsang saraf-saraf yang ada di mata yang terhubung ke otak. Jadi terus otak ini bekerja dan bekerja. Dengan Al-Quran yang kita baca dengan lisan, Al-Quran yang kita lihat mushafnya secara langsung, dan itu berpotensi untuk mengurangi resiko daya ingat yang menurun atau demensia, Alzheimer dan seterusnya. Itu salah satu keajaiban Al-Quran sebagai syifa, penawar atau obat.
Lalu yang selanjutnya, Al-Quran wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran itu sebagai rahmat. Rahmat itu bisa bentuknya ketenangan, keteduhan. Ala bidzikrillahi tatmainnal qulub. Ingatlah, dengan mengingat Allah maka dirimu menjadi tenang. Atau rahmat itu bisa berupa ganjaran pahala, kebaikan-kebaikan ketika kita membaca Al-Quran. Kita sudah tidak asing lagi Bapak Ibu ketika mendengar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanah, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam min harfun, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, akan tetapi alif itu satu huruf, wal lamun harfun, lam itu satu huruf, wa mimun harfun, dan mim itu satu huruf. Apalagi kita membacanya sebanyak 1.027.000 huruf, ya, luar biasa. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah merinci pahala atau kebaikan ketika seseorang membaca Al-Quran. Apa kata Sayyidina Ali? Man qara'a al-Qur'ana, barang siapa yang membaca Al-Quran wa huwa qa'imun fis shalah, sementara dia berdiri dalam keadaan salat, kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah, maka setiap huruf yang dia baca memperoleh 100 pahala atau kebaikan. Ketika seseorang membaca Al-Quran dalam keadaan sholat, berdiri, maka dia memperoleh pahala 100 pahala di setiap huruf yang dia baca. Lalu yang kedua kata Sayyidina Ali, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'idun fis shalah, dan barang siapa orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk ketika sholat karena tidak mampu berdiri, mungkin rematiknya kambuh atau asam uratnya kambuh, ya, akhirnya duduk. Lalu dia dalam sholatnya membaca surah-surah pendek atau surah-surah panjang misalnya, maka setiap huruf yang dia baca dia memperoleh khamsuna hasanah, 50 kebaikan atau pahala. Lalu kata Sayyidina Ali yang ketiga, man qara'a harfan, man qara'a al-Qur'ana kharijas shalah wa huwa 'ala taharah, barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dan dia dalam keadaan suci atau sedang berwudu, maka dia memperoleh bikulli harfin 25 hasanah, maka setiap huruf yang dia baca memperoleh 25 pahala. Lalu yang terakhir adalah man qara'a al-Qur'ana kharijas shalah wa huwa 'ala ghairi taharah, dan barang siapa orang yang membaca Al-Quran di luar sholat sementara dia tidak dalam keadaan suci atau tidak dalam keadaan wudu, kana lahu bikulli harfin 10 hasanat, maka dia memperoleh setiap huruf yang dia baca 10 pahala atau kebaikan. Itu bukan saya Bapak Ibu yang menyampaikan, tetapi sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah seorang kakek dengan cucunya. Ada seorang kakek yang gemar membaca Al-Quran. Lalu dilihat oleh sang cucu, tiap hari baca Quran, tiap ba'da sholat baca Quran, diperhatikan oleh cucunya. Lalu sang cucu bertanya, kakek, apakah dapat pahala atau apakah ada gunanya saya membaca Al-Quran tapi saya tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya? Lalu si kakek tanpa menjawab langsung menyuruh si cucu, tolong ambilkan keranjang sampah itu.
Lalu si cucu juga langsung ambil keranjang sampah itu sambil bertanya-tanya. Pertanyaanku belum dijawab, tapi aku kok disuruh-suruh ambil keranjang sampah. Ada apa gitu? Sambil bertanya-tanya, bergumam dalam hati, tetap si cucu ambil itu keranjang sampah. Lalu kata sang kakek, coba ambil air di paret, bawa ke sini. Tanpa berpikir panjang, si cucu bawa itu keranjang sampah. Dia bawa air dari paret atau dari sungai ke hadapan kakek. Berkali-kali, kata kakek, lebih cepat lagi, bawa ke sini airnya. Sebanyak mungkin yang bisa kau dapatkan pakai keranjang sampah itu. Capek kakek, sudah berkali-kali. Stop sekarang. Coba lihat keranjang sampahmu. Yang tadinya kotor, sekarang jadi bersih. Apakah perbuatanmu itu cuma-cuma? Sia-sia? Tidak. Begitulah kira-kira ketika orang membaca Al-Quran, meskipun tidak tahu artinya, tidak tahu maknanya, dengan mukjizat Al-Quran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan bersihkan dada manusia. Allah akan kirim ketenangan dalam dada manusia. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ketenangan dan ketenangan dalam diri manusia. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka momentum yang baik ini mari kita jadikan bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Terlebih-lebih nuzulul Quran 17 Ramadan. Ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu turun di malam-malam ganjil, di 10 terakhir bulan suci Ramadan. Terlepas dari itu semua, ada yang mengatakan juga Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar menurut jumhur ulama turun di malam-malam 10 terakhir bulan suci Ramadan, terutama adalah malam-malam ganjil. Tapi jika kita boleh analogikan, kapan sejatinya Lailatul Qadar itu turun? Kalau kita hanya memanfaatkan ilmu mumpung atau aji mumpung, wah ini mumpung hari-hari terakhir, 10 terakhir ini, apalagi ganjil, ayo kita sholat gitu kan, ayo kita tadarus, itu namanya aji mumpung gitu ya. Tapi analoginya begini, ketika kita beli lotre atau undian, lotre tahu ya Bapak Ibu, kalau beli lotre misal di Kedai gitu, kalau belinya cuma 1-2 lotre, kecil kemungkinan kita dapat hadiahnya. Tapi kalau kita borong itu lotre semua gitu ya, dari malam pertama Ramadan sampai akhir Ramadan, maka besar kemungkinan Lailatul Qadar itu kita peroleh. Tapi kalau pilih-pilih, ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita borong, ya kita beli semua itu lotre, ya, insya Allah besar kemungkinan kita akan memperoleh Lailatul Qadar. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka kewajiban kita kepada Al-Quran adalah yang paling utama adalah mengimani. Karena masalahnya adalah mungkin banyak di luar Islam atau bahkan orang Islam sendiri mungkin masih ragu-ragu terhadap kitab sucinya. Dia ragu terhadap kitab sucinya. Apakah benar Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Gampang dibuktikan bahwa Al-Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya apa? Dari sejak Al-Quran diturunkan sampai hari ini dihafal oleh sekian banyak generasi,
Tidak ada satupun penghafal Quran yang beda satu huruf dan satu ayat pun. Semua sama. 114 surah. Surah yang sama, ayat yang sama, tidak beda-beda. Itu artinya bahwa Al-Quran dari sumber yang sama. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetap jaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menurunkan adzikra Al-Quran. Dan sesungguhnya kami pula lah yang menjaganya. Melalui apa saja? Melalui para penghafal-penghafal Al-Quran. Melalui lembaga-lembaga pentasih Al-Quran. Majelis-majelis Quran. Dan seterusnya dan seterusnya. Banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa ayatnya dimulai dengan kata ganti kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran. Kenapa Allah tidak mengatakan sesungguhnya aku yang menurunkan Al-Quran, tetapi Allah menggunakan kata ganti kami? Karena Allah ingin melibatkan kita semua untuk menjaga Al-Quran. Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam kepada Nabiullah Muhammad. Muhammad kepada sahabat. Sahabat kepada tabi'in. Tabi'in. Kita umatnya hari ini melalui penghafal Quran, melalui majelis-majelis Quran, melalui lembaga pentasih Quran. Semua kita dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak congkak dalam hal ini. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan. Artinya bahwa kita bertanggung jawab untuk menjaga Al-Quran. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kewajiban kita adalah yang pertama mengimani, lalu yang kedua pastinya adalah membacanya. Sudahkah kita jadikan Al-Quran itu sesuai dengan fungsinya, bacaan yang sempurna? Lalu yang terakhir adalah mempelajari dan mengajarkannya. Sudahkah kita mulai mempelajari Al-Quran, memahami makna demi maknanya, kata demi katanya, tafsir demi tafsirnya, dan sudahkah kita mengajarkannya? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kiranya itulah yang dapat kami sampaikan sehubungan dengan nuzulul Quran. Mudah-mudahan kita semua dan para generasi-generasi kita, anak cucu kita, dijadikan generasi yang cinta Al-Quran dan ahli Al-Quran. Kata Rasulullah SAW pernah menyampaikan, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia di muka bumi ini. Para sahabat bertanya, siapa keluarganya Allah itu? Ya Rasul, hum ahlul Quran wa khassatuhu. Mereka lah yang membaca Al-Quran, ahli Quran dan orang-orang pilihannya. Maka kiranya doa kita mudah-mudahan menjadi bagian dari keluarga dalam tanda petik, keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.